Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Charles Sari. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke Superlab 4. Nah, untuk filenya kalian bisa download di Google Drive, lalu kalian bisa buka untuk menuju ke Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah buka untuk Cisco-nya. Kita pilih yang dock aja. Nah, di sini ada berbagai topik seperti VLAN dan ranking, sampai kita lakukan konfigurasi NTP server. Kita langsung masuk saja ke tes atau instruksi pertama, yaitu di part 1 basic configuration. Nah, seperti biasa di sini kita akan konfigurasi hostname dan enable secret pada setiap router dan switch. Nah, di sini videonya akan saya percepat saja. Nah, di sini untuk part satunya sudah selesai konfigurasi. Terus sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu konfigur enter channel di switch 1 dan switch 2. Nah, ini switch 1 dan ini switch 2. Di sini kita akan konfigurasi enter channel yang LACP. Untuk ID-nya kita pakai 1, terus nanti yang switch 1 kita pakai yang aktif, terus yang switch 2 kita pakainya yang pasif. Nah, di sini kita itu akan menyatukan port yang ini kan ada 3 port. Nah, di sini kita akan satukan portnya menjadi 1. Nah, kita buka switch satunya. Untuk konfigurasinya kita akan cek dulu untuk interface-nya, karena ini interface-nya tertutup. Jadi kita cek dengan show CTP make. Maaf, di sini saya kurang spasi. Nah, di sini ada switch 1 port 1 2 3 yang terhubung ke switch 2. Nah, kita masuk ke port 1, interface range FA0/1 sampai 3, terus ketik channel strip group, terus ID-nya itu 1, terus yang ini modenya aktif, terus kita ketik juga channel protokol. Untuk protokolnya kita pakai yang LACP. Terus kita coba cek show summary, kita singkat menjadi sum. Nah, di sini sudah menjadi satu grup atau satu port, yaitu namanya port 1 protokolnya LACP. Nah, kita konfigurasikan juga di switch 2 nya. Kita cek dulu show CDP network. Nah, ini yang terhubung ke switch 1 itu ada interface 0/1 2 3. Interface range FA0/1 sampai 3, channel group 1, mode pasif. Kita ketikkan juga channel protokol LACP. Terus kita cek show error sound. Nah, di sini juga sudah terhubung menjadi port 1. Sekarang kita coba lihat, di sini kan masih orange semua. Kita akan fast forward. Nah, di sini sudah hijau semua. Terus sekarang kita akan lanjut ke part 3, yaitu konfigur VLAN dan ranking di switch 1, 2 dan router 4. Nah, seperti biasa di sini kita akan VLAN dulu. Untuk VLAN-nya di sini ada VLAN 7, 8 dan 9. Terus kita akan konfigurasi allow VLAN, terus juga konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita konfigurasikan dulu di switch 1. Di sini kan switch 1 itu nanti akan pakai IP DHCP. Jadi di sini kita buat juga untuk VLAN 7-nya. Kita buka dulu switch 1-nya. Exit. VLAN 7. Name VLAN 7. 8. Name VLAN 8. VLAN 9. Name VLAN 9. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Nah, di sini VLAN 8 itu 0/4 sama 0/5. Ini kasih dulu interface range FA 0/4 sampai 5,
switch port multi access, switch port access VLAN 8, spanning tree port fast. Sekarang kita lihat yang di sini. VLAN 9 itu portnya 6 dan 7. Interface FA 0/6 sampai 7. Maaf, di sini saya tidak spasi. Di sini saya kurang memakai range. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 9, spanning tree port fast. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan yang terangnya. Nah, terangnya itu berarti ada dua, yang menuju ke router 2 dan yang menuju ke switch 2. Kalau yang ke router 2 itu lewat FA 0/8, interface FA 0/8, switch port mode terang, switch port terang low VLAN 7 sampai 9. Terus kita exit, terus kita akan masuk ke port yang ke switch 2, yaitu tadi port 1, interface port 1, switch port mode terang, switch port terang low VLAN 7 sampai 9. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di switch 2 nya. Kita buat VLAN 7 sampai 8 aja. VLAN 7 dan VLAN 7, terus VLAN 8 dan VLAN 8. Exit. Nah, di sini kita juga akan masukkan interface-nya. Ini FA. Oh ya, ini ke VLAN 7 dulu. Ini 4, 5, 6, 7. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 7, spanning tree port fast. Exit. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 8, spanning tree port fast. Exit. Sekarang kita akan terang juga ke switch 1, berarti dia portnya juga sama, portnya 1. Interface port 1, switch port mode terang, switch port low VLAN 7 sampai 8 aja. Oh, maaf, di sini kita ada dulu. Terus switch port terang low VLAN ini 7 sampai 8 aja. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 4. Nah, di sini di router 4 itu kita disuruh konfigurasi DHCP, IP DHCP server dengan DNS ini 192.168.1.3. Terus kita akan konfigurasikan juga alamat IP address dari router 4. Nah, kita masuk aja ke router 4-nya. Di sini kita lihat dulu portnya yang terhubung ke switch 1 itu lewat gig 0/1. Kita nyalakan dulu portnya. Interface gig 0/1 no shutdown. Exit. Kita coba lihat sudah hijau atau belum. Ini sudah hijau. Terus sekarang kita akan masukkan membuat sub interface untuk VLAN 7 sampai 9. Ini gig 0/1.7. Lalu encapsulation.1q7, terus IP address 192.168.7.1. kita pakai alamat IP pertama, terus 255.255.255.0. kita exit. Terus untuk VLAN 8 01.8 encapsulation.1q8, lalu IP address-nya 8.1. exit. Kita buat untuk VLAN 9 encapsulation.1q9, IP-nya 9.1. exit. Terus sekarang kita disuruh untuk konfigurasi DHCP. IP DHCP full, kita buat VLAN 7 dulu. Terus untuk networknya 192.168
1.7.0, maaf saya lupa. Terus subnet masnya 255.255.255.0. Nah, baru default router 192.168.7.1, DNS nya 192.168.1.3. exit. Untuk konfigurasi DHCP VLAN 8-9 nya akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk VLAN 7, 8, dan 9. Sekarang kita disuruh untuk kecualikan IP address router 4 dari DHCP. Nah, IP address-nya itu yang kita jadikan sebagai default router, yaitu yang 7.1, 8.1, dan 9.1. Ketik IP DHCP exclude 192.168.7.1, terus 8.1 dan 9.1. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya. Nah, sekarang kita coba ping. Misalnya ini dari VLAN 9 ke 8. Nah, ini fail karena awal-awal. Kita coba lagi dari 9 ke 8. Nah, ini sudah successful. Terus kita coba ping juga ke PC 4 ke PC 6. Nah, biasa untuk awal-awal kita pasti fail. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Ini kita bisa. Terus kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi Ether channel di switch 3 dan switch 4. Nah, di switch 3 dan switch 4 juga sama. Di sini kan ada 3 port yang saling terhubung. Kita akan menyatukan port tersebut dengan Ether channel. Nah, di sini untuk Ether channelnya kita pakai yang PAGP. Terus untuk ID-nya kita pakai Ether channel 2. Nah, kita buka dulu aja switch 3-nya. Nah, seperti biasa kita cek dulu. To show TCP network. Nah, di sini di yang terhubung itu 2, 3, sama 8. Ketik interface range FA 0/2 sampai 3, FA 0/8, channel group 2, ID-nya 2. Ini untuk switch 3 itu modenya desirable. Terus untuk switch 4 itu modenya auto. Jadi ketik desirable, channel protokol PAGP. Kita cek to show builder summary. Nah, ini portnya 2 per 2. Terus protokolnya PAGP ini juga sudah masuk FA 0/2, 3, dan 8. Sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Yaitu SID conf-t to show GDP network. Kita cek dulu portnya. Ini 1, 2, dan 7. Interface range FA 0/1 sampai 2, FA 0/7. Channel group 2, modenya ini auto. Terus channel protokol, ini protokolnya itu PAGP juga. Cek show header summary. Nah, di sini juga sudah masuk portnya port 2, protokolnya PAGP, dan ini portnya 1, 2, dan 7. Nah, sekarang kita coba cek ya device dan forward. Nah, ini sudah hijau semua. Nah, sekarang kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking di switch 3, 4, dan ini router 5. Seperti biasa, kita akan konfigurasikan VLAN dulu. Di sini cuma ada 2 VLAN, yaitu 5 dan 6. Terus kita seperti biasa konfigurasi allow VLAN sama podcast pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita buat dulu VLAN-nya di switch 3. Exit VLAN 5 dulu. Terus VLAN 5. Terus VLAN 6. Terus VLAN 6. Exit. Kita lihat dulu portnya. Ini FA 0/4. Oh, ini FA 0/2 karena
ini yang ini. Terus kita di sini FA0/7 ini 6. Ini 4, ini 5. Kita buka interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 5, spanning tree port face, exit interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, spanning tree port face. Kita akan terang juga yang ke router 5 dan switch 4. Kalau ke router 5 dia melalui FA0/1. Interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 5 sampai 6. Kita exit, kita terangkan juga yang ke switch 4, dia melalui port 2, interface port 2, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 5 sampai 6. 5 sampai 6. Sekarang kita konfigurasikan di switch 4-nya. Kita buat VLAN-nya dulu. Exit VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6. Exit, kita lihat portnya. Ini 5634. Interface range FA0/5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 5, spanning tree port face, exit interface range FA0/3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN. Maaf, di sini saya salah, interface range FA0/3 sampai 4, terus switch port mode akses, switch port mode akses VLAN 6. Maaf, di sini switch port akses VLAN 6 aja. Terus spanning tree port face. Kita juga terang yang mengarah ke switch 3 melalui, kalau di sini sama juga portnya port 2, interface port 2, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 5 sampai 6. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router karena di sini juga sama, kita akan konfigurasi di HCP. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di sini router 5 mengarah ke switch 3 itu melalui gig 0/2. Nah, kita nyalakan dulu portnya, interface gig 0/2. Mau shutdown. Terus kita buat sub interface untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Di interface gig 0/2 titik 5 encapsulation 25. IP address, untuk IP address-nya kita di sini pakai yang ini 192.168.5.1 255.255.255.0. Exit. Kita buat untuk VLAN 6-nya encapsulation.1q6, IP-nya 6.1. Exit. Terus ini kan kita sudah konfigurasi untuk VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP. IP DHCP pool VLAN 5, networknya 192.168.5.0 255.255.255.0. Default routernya 192.168.5.1, DNS-nya 192.168. Kita pakai 1.3 juga. Exit. Terus kita buat untuk VLAN 6, networknya 6.0, terus default routernya 6.1. Untuk DNS-nya kita sama 1.3. Exit. Sekarang kita juga akan kecualikan sebentar. Ini IP address router 5 ya, harusnya bukan router 4. IP DHCP exclude 192.168.5.1 terus 6.1. Kalau sudah, sekarang kita cek ini ke VLAN 6 dulu.
Nah, sudah ada. Sekarang kita disuruh untuk melakukan konektivitas. Di sini saya akan kirim paket, misalnya di sini dari PC 18 ke 20. Nah, awal-awal emang fail. Kita coba lagi. Nah, ini sudah sukses. Sekarang kita coba juga yang di switch 4. Kita coba lagi. Nah, sekarang sudah successful. Ini kita dilihat aja. Sekarang kita lanjut ke part 6, yaitu konfigur VLAN and trunking di switch 5, 6, dan for switch 1. Maksud dari for switch 1 itu multilayer 1. Jadi di switch 5, 6, dan di multilayer 1. Nah, di sini kita konfigurasi VTP dulu, VTP server di multilayer 1. Nah, untuk VTP itu di sininya di multilayer 1 akan saya jadikan VTP server. Terus nanti di sini untuk switch 5 dan 6 kita pakai VTP client. Jadi nanti ketika saya membuat VLAN, nah ini VLAN-nya 234 di multilayer 1, secara otomatis nanti di switch 5 dan switch 6 itu akan ada VLAN 2 sampai 4. Walaupun saya tidak konfigurasi di switch 5 maupun switch 6. Nah, kita konfigurasi VTP servernya dulu. Ketik VTP mode server, terus kita ketik domainnya VTP domain. Di sini kita disuruh pakai akademi, terus kita masukkan passwordnya VTP password. Ini di sini kita disuruh pakai 123. Sekarang kita konfigurasi kliennya VTP client di switch 5. Ini VTP mode client. Untuk domainnya harus sama, VTP domain. Kita pakai akademi. Passwordnya juga harus sama, VTP password 123. Lalu di switch 6 nya kita klik dulu modenya klien, terus VTP domainnya akademi, passwordnya 123. Nah, sekarang di sini saya akan buat VLAN-nya dulu di multilayer 1. VLAN 2, name VLAN 2, terus VLAN 3, name VLAN 3, terus VLAN 4, name VLAN 4. Kita cek show VLAN brief. Di sini sudah ada VLAN 2, 3, dan 4. Sekarang kita cek di switch 5-nya. Show VLAN brief. Nah, di sini belum ada, mungkin konfigurasinya ada yang salah. Di sini untuk konfigurasinya akan saya ulang dulu. Oh ya, makanya tadi belum ada VLAN-nya. Di sini saya lupa untuk terang. Nah, terangnya itu ke FA0/4 dan 0/5. Terang dulu. Interface range FA0/4 sampai 5. Ini kita ketik dulu mode VTP mode server, terus interface range FA0/4 sampai 5. Nah, karena ini di multilayer, jadi kita ketik switch port terang encapsulation view, baru switch port mode terang. Terus sekarang kita coba lihat di switch 5-nya. Show VLAN brief. Nah, ini masih belum ada. Kita coba buat device time forward dulu aja. Kita cek lagi. Nah, ini sudah ada. Terus tadi saya sempat cek di switch 6-nya. Ini juga Nah, ini di switch 6 nya juga sudah ada. Terus sekarang kita akan cek untuk interface-nya yang terhubung ke switch 5 dulu. Nah, ini saya cek dulu untuk di PC 15, ini FA0/5 sama FA0/3. Interface range tadi FA0/3 sama FA0/5. Switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning tree
Portfast exit. Terus kita cek juga yang di sini VLAN 3, ini FA0/4 dan ini FA0/6. Interface range FA0/4 sama FA0/6. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 3, spanning tree Portfast. Terus kita terang, ini terangnya itu ada dua, multilayer 1 dan switch 6. Nah, kita coba cek sini FA0/1 dan 2. Interface range FA0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang, allow VLAN 2 sampai 3. Terus kita konfigurasikan juga di switch 6. Jadi kita cek dulu interface-nya. Di sini di VLAN 2 0/3 4 5 6, terus ini 8 dan ini 7. Kita buka switchnya. Interface range FA0/3 sampai 4. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 2, spanning tree Portfast. Sebentar, ini cek lagi, ini salah, ini 3, ini 4, ini sudah benar. Sekarang kita konfigurasi yang di VLAN 3. Ini exit dulu. Interface range FA0/5 sampai 6. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 3, spanning tree Portfast exit. Interface range FA0/7 sampai 8. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 4, spanning tree Portfast. Sekarang kita terang juga ke switch 5 dan multilayer 1. Ini lewat FA0/1 dan 2. Interface range FA0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 2 sampai 4. Sekarang kita konfigurasikan di multilayer satunya. Ini exit dulu. Kita masuk dulu interface VLAN 2. Kita masukkan IP-nya. Untuk IP-nya itu di sini. IP address 192.168.255.255.255.0. Exit kita buat sampai VLAN 4. Interface VLAN 3. IP-nya 3.1. Maaf, IP-nya itu 3.1. Exit. Terus VLAN 4. IP-nya itu 4.1. Terus exit. Sekarang di sini kita juga disuruh untuk konfigurasi IP DHCP di multilayer 1. Ini DNS-nya itu bukan 1.2 tetapi 1.3. IP DHCP full VLAN 2 network 192.168.2.0.255.255.255.0. Terus developernya 192.168.2.1, DNS-nya 192.168.1.3 bukan 1.2. Lalu exit. Kita konfigurasikan untuk VLAN 3 dan 4. Jadi di sini videonya akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk DHCP-nya dari VLAN 2 sampai 4. Sekarang di sini saya akan kecualikan IP address-nya. Berarti kita kecualikan IP yang default router. IP DHCP exclude 192.168.2.1. Terus yang 3.1, terus yang terakhir yaitu 4.1. Sekarang kita coba cek untuk DHCP-nya. Sekarang kita coba ping juga di sini. Nah, ini sudah successful. Terus kita lanjut ke part 7, yaitu configure rapid spanning tree protocol atau RSTP. Jadi di multilayer 1 switch 5 dan switch 6. Di multilayer 1 kita akan jadikan root bridge-nya itu menjadi VLAN 5, pada VLAN 5, terus switch 5 VLAN 3, switch 6 VLAN-nya 4. Kita buka dulu multilayer satunya. Di sini
ketik spanning tree, VLAN-nya 2, rapid strict PVST. Maaf, ini bukan rapid PVST tapi root primary. Ini akan saya copy dulu. Terus enter. Sekarang kita coba cek dulu show spanning tree. Nah, di sini untuk VLAN 2-nya sudah menjadi this bridge is the root. Terus di switch 5 ini exit dulu, kita pastikan cek show spanning tree. Maaf, di sini di show spanning tree. Di sini ini saya lupa, bukan VLAN 2 tetapi VLAN 3. Kita hapus dulu. No. Show. Nah, ini sudah menjadi this is the bridge. Sekarang kita coba ketik ulang. Ini VLAN-nya VLAN 3. Ini depannya dikasih no. Show spanning tree. Kita cari VLAN 3. Kita coba lagi. Oh ya, di sini harusnya nggak ada no-nya. Terus VLAN-nya VLAN 3 ya teman-teman. Terus show spanning tree podcast di VLAN 3. Ini masih tetap di sini akan saya ketik ulang aja spanning tree VLAN 3. Oh ya, ini ternyata sudah ada tapi saya kurang teliti. Ini teman-teman, this bridge is root. Sekarang di switch 6 ini exit dulu, kita pastikan ini VLAN-nya 4 to show spanning tree. Nah, VLAN 4 ini sudah this bridge is the root. Kita lanjut ke part 8 yaitu configure addressing di server area. Berarti di sini kita konfigurasi IP address dulu di router 2 dan router 3-nya. Terus kita akan konfigurasi manual untuk IP di sini. Kita buka dulu router 2-nya. Oh ya, kita cek dulu. Ini terhubung ke sini FA4/0 sama 1/0. Kita nyalakan dulu yang menuju sini. Interface FA4/0 shutdown. Exit. Kita buat untuk VLAN satunya karena kan kalian lihat di sini ini tuh VLAN-nya 1. Terus kita ketikkan interface FA4/0.1. Terus IP address-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. Oh ya, saya lupa. Ini konfigurasikan dulu encapsulation .1. Nah, baru IP-nya. Sekarang kita konfigurasikan juga di router 3. Ini gig 0/2. Interface gig 0/2. Mau setting dulu, kita nyalakan. Exit. Kita ketik yang titik 1. Terus kita yang ketik yang titik 1. Terus encapsulation .1. IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Sekarang kita konfigurasikan di switch 7-nya. Enable SID NFT. Kita lihat dulu, ini portnya itu 1/1 ke 1/1. Interface range FA1/1, FA2/1, FA3/1. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 1. Ini kan VLAN satunya default, jadi kita tadi tidak perlu membuat VLAN-nya. Terus spanning tree portfresh. Exit. Kita akan terangkan juga ke router 3 dan router 2 FA4/1 dan 0/1. Interface range FA4/1 sama FA4/1.
sama 0/1. Switchport mode terang, switchport terang low, VLAN 1. Sekarang kita konfigurasikan IP address-nya secara manual. Desktop IP configuration, di sini IP-nya 1.3, terus 92.168.1.3. Ini saya copy dulu. Terus subnet mask, terus default gateway 1.1. DNS server di sini pakai IP sendiri. Terus ke web server, desktop IP configuration, di sini IP-nya 1.4. Subnet mask-nya, terus default gateway-nya pakai 1.1. Terus DNS servernya pakai IP sendiri. Pakai DNS server 1.3. Terus konfigurasi di mail server, desktop IP configuration, di sini IP-nya 1.5. Subnet mask, terus default gateway-nya 1.1. Terus DNS-nya juga pakai yang 1.3. Sekarang kita coba pastikan semua server dapat saling ping ke router 2 dan 3. Tapi di sini saya akan ping di email server saja. Ping ini berarti IP yang 1.1. Oh ya, sebentar, tadi saya lupa, di router 3 ini IP-nya itu bukan 1.1, karena saya lupa, karena 1.1 itu sudah dipakai oleh router 2. Nah, ini kita hapus saja dulu IP-nya. Ini kita ketik saja depannya, terus kita ketik ulang 2.1. Sekarang kita coba ping di mail servernya 192. Ini 1.1, ini router 2 dulu. Terus di router 3, terus router 3 pakai 2.1. Ini unreachable. Sekarang saya coba konfigurasi ulang. Oh ya, maaf, tadi saya salah konfigurasi. Tadi kan IP-nya 2.1, ternyata IP-nya itu 1.2. Nah, ini akan saya konfigurasi ulang dulu. Kita masuk ke interface gig 0/2.1 encapsulation .1.1 IP address. Ini kita tambahkan no dulu. Ini kita no IP address 192.168.2.1. Terus kita ketik ulang. Ini IP-nya menjadi 1.2. Terus ini namanya kita hapus. Sekarang kita coba cek di email server. Kita ketik ulang 1.2. Nah, ini sudah DTL, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke part 9. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita pakai mode sticky, terus valuation-nya shutdown, maksimum MAC address-nya itu 1. Berarti ini bisa menampung cuma 1 MAC address. Kita konfigurasi di switch 7. Tadi kan ini untuk interface-nya, sebentar, ini 1/1, 2/1, dan 3/1. Terus ketik switchport mode akses dulu, switchport security, port security. MAC address-nya tadi pakai yang ini. Terus violation-nya shutdown. Terus untuk maksimumnya 1. Sekarang kita lanjut ke point to point. Di sini kita akan konfigurasikan IP di router 1, 2, 3, 4, 5 dan multilayer 1. Untuk IP-nya di sini ada yang tertera di display. Sekarang kita mulai dari sini dulu, router 2. Kita masuk ke interface ke menuju router 1. IP-nya itu 18, ini F160, ini 10.18. Interface FA0/0. IP address 10, 10, 10, 18. Terus ketik 255, 255, 255, 255. Ini pakai 252 karena slashnya itu 30.
Terus ini saya copy dulu aja. Terus mau shading. Sekarang kita coba lihat yang menuju ke sini itu yang menuju ini tuh 10.21. Oh ya, portnya tadi FA1/0, interface FA1/0, terus IP address-nya tadi .21. Ya, ini saya paste aja. Mau shutdown. Terus di router satunya ke sini dulu, gig 0/0 10.1, interface gig 0/0, IP address-nya tadi 10.1. Mau shutdown, exit. Sekarang kita coba cek yang 0/1 10.17, interface 0/1 10.17. Kita ada 3 di router 1 sama yang ke multi layer 1. Dia lewat gig 0/2, IP-nya 10.13. Interface gig 0/2, IP-nya tadi .13. Mau shutdown. Sekarang kita konfigurasikan di router 4. Ini ada 2 jalur, yang ke router 1 sama ke router 5. Ini yang gig 0/0 dulu, IP-nya 10.5. Enable SID config interface gig 0/0, IP-nya tadi .5. Shutdown, exit. Sekarang kita coba cek ini yang di 0/2 itu 10.2, interface gig 0/2, IP-nya .2. Shutdown. Terus kita ke router 5. Nah, di router 5 ini ada 2 jalur juga, yaitu gig 0/0 sama gig 0/1. Gig 0/0 IP-nya 10.6. Enable SID config interface gig 0/0, IP-nya tadi 10.6. Shutdown, exit. Kita coba cek yang di sini gig 0/1 10.9, interface gig 0/1 titiknya 9. Mau shutdown. Terus di multi layer 1 ini ada 3, yang ke router 5, 3 sama router 1 kita konfigurasikan dulu. Yang ke sini router 1, enable SID config. Tadi interface-nya itu FA0/3, IP-nya itu 10.14. Ini ya teman-teman, interface FA0/3. Nah, di sini karena multi layer, jadi kita ketik switch port dulu, terus baru IP address-nya. Ini saya pastikan aja yang tadi .14, terus mau shutdown, exit. Sekarang kita ketik juga yang ke FA0/1 10.10 ini, interface FA0/1, mau switch port tadi 10.10. Terus kita cek juga yang ke router 3 lewat FA0/2, IP-nya 10.26. Ini exit dulu. Interface FA0/2, no switch port. Tadi IP-nya 10.26. No shutdown. Terus terakhir ini ke router 3. Ini
ada dua jalur yang router 2 dan multilayer 1. Kita ketik dulu yang router 2, ini gig 0/2, IP-nya 10.22. Ini kita isi dulu, kita ketik interface gig 0/0, IP address-nya 10.10.22 mau shutdown, exit. Terus yang mengarah ke multilayer 1 gig 0/1, IP-nya itu 10.25. Interface gig 0/1, IP-nya itu 10.25, mau shutdown. Ini sudah selesai semua. Sekarang kita disuruh ping. Misalnya di sini saya ping dari router 4 ke 1. Awal-awal emang gagal, ini kita delete dulu. Terus kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Terus sekarang saya coba misalnya dari multilayer ke router 3. Kita gagal, coba lagi. Nah, sekarang sudah successful. Sekarang kita konfigurasi ke part 11, yaitu konfigurasi OSPF. Nah, konfigurasi OSPF ini kita lakukan di semua router, yang router 1, multilayer 1, 4, dan 5. Kita masuk dulu ke router satunya. Di sini untuk ID-nya kita pakai 10, terus konfigurasi passive interface yang terhubung ke klien, berarti yang terhubung ke PC. Exit dulu. Router OSPF ini pakai 10, terus networknya kita cek dulu. Ini berarti kan OSPF itu yang area ini, ini ada tulisannya OSPF, yang area sini berarti 10.1, 10.2, networknya 10.0, 10.10.10.0, terus wildcardnya 0003, areanya saya pakai yang 0. Ini seperti biasa, saya kopikan dulu, enter. Terus ini ada dua ya, yang ke multilayer 1 itu ini 10.13, ini 10.14, maka networknya 10.12, 10.12. Terus kita konfigurasikan juga yang di multilayer 1. Ini kita cek dulu, ini kan di multilayer, jadi kita ketik IP routing dulu, baru router OSPF 10. Terus networknya tadi pakai yang 10.12. Terus ini terhubung juga ke router 5. Ini kan 10.10, ini 10.10, maka networknya 10.8. Terus ke router 5. Ini ada dua jalur, yang ke sini sama ke sini. Kita konfigurasikan dulu yang ke multilayer 1. Ini networknya 10.8. Exit. Router OSPF 10. Networknya tadi 10.8. Terus kita coba lihat yang ke router 4. Ini kan 10.5 dan 6. Maka networknya 10.4. Kalian lihat di sini. Kalau di sini itu kan ada VLAN-nya, VLAN 5 sama 6. Kita masukkan juga networknya. Network 192.168.5.0 000.255. Areanya 0. Kita konfigurasikan juga untuk VLAN 6. Nah, di sini kan tadi kita disuruh konfigurasi passive interface ke semua interface yang terhubung ke klien. Nah, kita konfigurasikan juga passive interface-nya. Ini kita lihat dulu, router 5 itu terhubung ke switch 3 melalui gig 0/2. Nah, kita masuk dulu ke gig 0/2. Interface gig 0/2. Maaf. Di sini kita ketik passive strip interface gig 0/2. Terus tadi VLAN-nya itu 5 sama 2. Ini VLAN 5 dulu. Terus VLAN 6. Terus kita konfigurasikan juga di switch 4, router 4. Kita isi dulu router OSPF 10.
networknya ini yang ke router 5 dulu, ini 10.4. ini kita ke router 1 dulu karena routernya 10.0 kan tadi saya sudah pastikan. Terus tadi 10.4. Sekarang kita konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 789, network 192.168.7.0.000.255, areanya 0. Terus kita konfigurasikan juga passive interface karena ini terhubung ke klien. Jadi ini gig 0/1 passive interface gig 0/1. Ini VLAN 7 dulu, 7, 8 sama 9. Kita coba cek di sini to show IP OSPF network. Di sini ada 10.17 sama 6.1. 6.1 itu VLAN yang ini, sama 10.17 itu VLAN yang di sini di router 1 yang di 0/1. Terus sekarang kita coba cek juga to show IP route. Nah, di sini untuk itu kan IP-nya OSPF, dan di sini juga ada yang networknya 10.8 sama 12 sama VLAN 5, 6 sampai 7. Terus sekarang kita coba ping ya. Ping misalnya dari sini ke sini dengan 6. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita coba konfigurasi untuk PIGRP. Kalau tadi kan di area OS, kalau di sini itu kan ada OSPF. Nah, kalau area ini itu pakai yang PIGRP. Nah, berarti multilayer 1, router 1, router 2 sama 3. Kita buka dulu router satunya. Oh ya, ini mengarah ke sini itu pakai yang gig 0/1 sama 10 FA6/0 itu networknya 10.16, arahnya 17 dan 18. Di sini untuk EIGRP-nya kita pakai 1. Terus di sini kita juga akan disablekan auto summary. Ini kita exit dulu. Router EIGRP 1. Terus networknya 10, 10, 10, 16. Terus kita tuliskan brokernya. Nah, seperti biasa akan saya kopikan dulu. Terus no auto summary. Terus kita konfigurasi di multilayer 1 ini 10.26, 25 maka 10.24. Exit router EIGRP 1, networknya 10 titik tadi 24. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 2 sampai 4, network 192.168.2.0 0.0.0.255. Terus ini untuk VLAN 3. Terus terakhir VLAN 4. Sekarang kita no auto summary. Di sini kita juga akan konfigurasi passive interface. VLAN 2, VLAN 3, dan terakhir VLAN 4. Terus kita konfigurasikan juga di router 2. Ini ada 2 jalur yang ke sini sama VLAN 1. Ini 17 18, maka di sini 16. Di sini kita ketik ke router OSPF 1. Terus ketik networknya tadi 10.16. Oh ya, ini bukan OSPF tapi EIGRP, saya lupa. Router EIGRP 1. Terus networknya, terus ini yang ke sini 20 ya, karena ini 22 berarti networknya 10. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN 1. Network 192.168.1.0.0.0.255. Terus kita ketik
auto summary. Terus kita lanjut ke router 3. Ini ada dua jalur, yang ke router 2 sama multilayer 1. Ini router EIGRP 1. Networknya yang pertama 10.20 yang tadi. Di sini 10.24, 10.24. Terus kita ketik juga yang VLAN network 192, 168, 10, 0000255. No auto summary. Sekarang kita coba kirim paket. Ini kita coba ping dari PC 8 ke web server. Nah, ini sudah successful. Sekarang saya akan coba lagi, misalnya dari PC 10 ke mail server. Nah, ini juga sudah successful. Selanjutnya kita ke part 13, yaitu configure mutual redistribution. Jadi di sini itu kan wilayah OSPF dan ini wilayah EIGRP. Nah, kita akan redistribute di router 1 dan switch 1. Ini maksudnya adalah multilayer 1 ya. Mungkin ini salah ketik. Terus kita masuk ke multilayer 1-nya dulu. Kita konfigurasikan di multilayer 1 dan router 1 karena router dan multilayer ini terhubung ke OSPF dan EIGRP. Jadi kita konfigurasi di sini. Kita buka router 1-nya dulu. Exit ke router EIGRP 1. Distribute OSPF 10 metrik satunya sampai 5. Oh ya, ini saluran kurang 1. Kita ketik ulang aja. Distribute OSPF 10 metrik. Terus exit. Terus router OSPF 1 redistribute EIGRP 10. Oh ya, maaf, ini OSPF nya 10 ya teman-teman, 10. Terus router OSPF 10. Terus kita ketik redistribute EIGRP 1 metrik ke 1 subnet. Terus di multilayer 1-nya juga. Exit router EIGRP 1 redistribute OSPF 10 metrik satunya sampai 5. Exit router OSPF 10 redistribute EIGRP 1 metrik type 1 subnet. Sekarang kita coba ping dari berbeda wilayah. Misalnya di sini ping dari VLAN 9 ke VLAN 1. Nah, ini file. Kita coba lagi. Isi 9 ke server. Nah, ini sudah successful, sudah berhasil. Sekarang kita akan konfigurasi untuk part 14, yaitu konfigur NTP server. Kita buka dulu untuk NTP servernya. Nah, yang ini berarti DNS dan NTP server. Terus ke bagian service, terus ke NTP. Terus ini kita pastikan on ininya, terus enable. Terus key-nya itu di sini kita disuruh pakai yang 1. Terus di sini untuk passwordnya 123. Terus kita akan konfigur NTP client di semua router dan multilayer switch. Kita mulai dari router 2-nya dulu. Terus ketik NTP server 192.168.1.3, dan ini IP dari DNS, dan ini NTP-nya server. Terus NTP authenticate, NTP authentication, maaf di sini authentication 1.
terus MD5 123. Maaf, di sini saya kurang rekam ini. Nah, terus kita konfigurasikan di router 3. Di sini konfigurasinya itu sama, jadi saya akan percepat saja. Nah, sekarang saya sudah konfigurasi semuanya. Terus untuk mengeceknya, di sini saya cek di router 2 saja. Ketik do show MTP status. Nah, di sini kan tulisannya synchronize, jadi sudah sinkron atau sudah berhasil. Ini yang ini. Mungkin kalau kalian tulisannya no synchronize, itu berarti membutuhkan waktu yang lama, jadi tulisannya mungkin akan unsynchronize. Terus sekarang saya lanjut ke part 15, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Di sini untuk DNS nya kita buka dulu ke service, terus DNS kita on kan dulu. Nah, untuk namanya itu di sini kita pakai akademisekolahan.com, akademi.sekolahan.com. Nah, oh ya, untuk IP-nya kita pakai yang A-record. Maaf, ini ada typo. Terus untuk address-nya 192.168.1.4. Lalu untuk yang tipe CNAME, di sini namanya pakai www.akademisekolahan.com. Untuk hostname-nya academy.com, akademisekolahan.com, lalu add. Terus kita buat lagi yang A-record. Ini untuk mail. Jadi di sini untuk namanya mail.akademisekolahan.com. Untuk IP-nya itu 1.5.192.168.1.5. Lalu klik add. Terus kita konfigurasikan juga yang web server. Biasa kita ke service http ke index.html, terus edit. Di sini paket tracernya di sini saya ganti menjadi akademisekolahan.id. Nah, ini akan saya copy dulu, terus saya ini dihapus dulu, saya copy. Nah, terus kita save. Yes, sekarang kita coba cek di sini. Untuk misalnya di sini isi 1 ke command prompt. Nah, di sini sudah TTL. Kemudian kita cek juga untuk web browsernya. Ini kita bukanya memang agak lama. Terus ketik www.akademisekolahan.com, lalu go. Nah, di sini sudah muncul Akademi Sekolahan ID, yang artinya kita sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke part 16, yaitu konfigurasi email server. Nah, di sini kita akan buat dua user 1 dan user 2. Ini untuk sandinya sama. Kita buka dulu saja mail servernya. Terus ke service, ke email. Terus ini untuk domainnya kita pakai akademisekolahan.com. Ini kita set dulu, klik set. Untuk usernya, user 1 dulu. Kita buat passwordnya 123, lalu klik tanda plus. Di sini untuk domainnya kan sudah disetting, jadi kita tidak usah tulis ulang. Terus untuk usernya kita tambah user 2, passwordnya sama 123, terus klik plus. Di sini kita akan coba di PC 18 dan 19. Kita buka PC 18 nya. Yes.
Terus kita disuruh setup email klien di user 1, ini user 1, isi 19 nya itu user 2. Nah kita ping dulu, kita ping yang server, yang email server, ping 192.168.1.5. Nah ini sudah TTL. Terus kita akan masuk ke bagian email, ke sini, your name namanya itu di sini user 1, terus email addressnya user 1 academy, bentar, sekolahan.com, terus incoming mail servernya mail.academy sekolahan.com, login-nya juga sama, mail.academy sekolahan.com. Terus untuk username ini user 1, passwordnya 123, save. Oh ya, di sini ada yang mau kurang, terus kita save. Terus kita lakukan divisi 19, ini usernya kan 2. Pertama-tama kan kita cek dulu ini ke IP configuration. Nah ini sudah ada IP-nya, terus kita ping 192.168.1.5. Nah ini juga sudah TTL, sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk ke email servernya. Username ini pakai user 2, terus email addressnya user 2 @academy sekolahan. Incomingnya sama, loginnya juga sama, pakai mail academy sekolahan.com, nya juga sama, mail academy sekolahan.com. Username-nya user 2, passwordnya juga sama 123, terus save. Lalu di sini saya akan coba kirim pesan, misalnya dari misalnya di sini kita ke kompos, tunya itu user 1, subjeknya, oh ya ini user 1, terus academy sekolahan.com. Di sini kita tambahi add. Di sini misalnya saya akan ketik halo, terus send. Terus kita coba cek ke email, ini ke receive, kita coba buka yang ini. Nah di sini sudah terkirim. Tadi kan saya kirimnya itu halo, sekarang kita akan balas. Balasnya itu kita bisa klik reply. Nah untuk balas misalnya di sini saya ketik hi, terus send, terus saya akan coba cek di Nah ini pun sudah ada balasannya ya teman-teman. Terus kita lanjut ke part terakhir, yaitu configure access list. Nah di configure access list kita akan lakukan di router 2 dan router 3. Nah nanti kita akan mencegah ping dari semua VLAN ke server. Jadi nanti semua VLAN ini nggak bisa ping ke sini, ke VLAN 1. Kita buka dulu router 2 nya, IP access list extended. Ini untuk namanya itu kita disuruh menggunakan ping, terus deny ICMP. Ini kita ketik networknya 192.168.1.0, lalu wildcard 0, terus ketik permit IP ini ini mengarah ke switch itu 4/1 4/0 ini interface FK 4/0 IP access group, namanya block ping. Ada kekurangan, namanya block ping off. Kita coba juga di router 3. IP access list, namanya extended, namanya block ping. Ketik deny ICMP ini 192.168.1.0 wildcard-nya, terus permit kita izinkan permit IP ini
coba lihat yang menuju ke switch 7, interface gig 0/2, interface gig 0/2, IP access group, namanya adalah block ping off. Untuk ceknya, tadi kan saya pakai PC 1 untuk cek ping yang DNS web server. Sekarang saya coba akan kirim. Nah, ini saya akan cek. Nah, ini kan file, berarti sudah terblokir. Di sini di completion-nya itu kan 92%. Sekarang saya akan coba cek resolve, terus ke assessment itu. Nah, di sini di router 2-nya, tadi kan saya sudah berhasil ya untuk konfigurasi, tapi di sini mungkin ada bug, jadi di sini masih silang. Terus di router 3 juga masih silang. Terus di coba cek lagi. Ini juga masih silang, padahal kan tadi untuk konfigurasinya sudah berhasil. Jadi oh ya, ini di switch 7 juga. Ini kan enable secret, sama hostname-nya belum. Ini juga belum di enable. Padahal kan tadi sudah di enable ya teman-teman. Terus sekarang kita coba cek di switch 7. Ini kan switch 7 sudah berubah ya nama hostname-nya. Terus sekarang coba misalnya saya masuk ke enable ini, nah dia juga sudah ada passwordnya. Jadi mungkin di sini di completion-nya itu masih bug, jadi nggak tercentang dan ininya pun nggak nambah. Sekian pembahasan video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.